3 hal yang dipelajari dari public speaking, yaitu pertama adalah messengers-nya, message-nya, dan kemudian metodenya. Nah, teknik efektif dari komunikasi ini adalah kita ambil dari public speaking, dari messengers-nya, dan kemudian metodenya. Karena efektif komunikasi ini lebih kepada metode. Pertama, sebelum kita masuk kepada bagaimana caranya efektif berkomunikasi, kita perlu paham dulu apa sih itu komunikasi. Komunikasi di sini secara umum dikatakan suatu aktivitas penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, atau gagasan dari satu pihak ke pihak lainnya. Aktivitas ini dilakukan secara verbal ataupun nonverbal, yaitu lisan, sehingga memudahkan kedua belah pihak untuk saling mengerti. Nah, ini pengertian komunikasi secara umum. Tapi menurut para ahli, salah satu ahli, yaitu menurut Everett M. Rogers, pengertian komunikasi adalah proses pengalihan ide dari satu sumber ke sumber lainnya, atau lebih dengan tujuan agar mengubah tingkah laku dari komunikannya tersebut, dari lawan bicaranya, dari audiensnya. Nah, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, teman-teman yang mau mencatat atau mau screenshot silahkan, karena sangat penting bagi kita ketika kita melakukan komunikasi, kita harus tahu dulu nih, apa sih komunikasi itu, dan juga goals-nya apa nih dalam komunikasi. Oke, selanjutnya adalah fungsi dari komunikasi. Setidaknya ada 4 fungsi yang dicatat teman-teman dari komunikasi. Yang pertama adalah sebagai alat kendali. Jadi komunikasi seperti ini juga bisa sebagai alat kendali. Kemudian sebagai alat motivasi. Seperti saya, seorang motivator. Saya berkomunikasi untuk memotivasi audiens saya. Yang ketiga adalah sebagai ungkapan emosional. Pernah melihat pasangan di rumah atau pacar kita atau orang tua kita yang sedang marah. Nah, ketika mereka marah atau mengungkapkan rasa bahagia, rasa senangnya, itu adalah teknik, itu adalah salah satu tujuan dari atau fungsi dari komunikasi, yaitu mengungkapkan emosional agar pesan itu tersampaikan. Kemudian fungsi komunikasi yang terakhir adalah sebagai alat komunikasi. Jadi komunikasi ini sebagai alat berkomunikasi juga. Apa itu? Kita akan bahas nanti satu persatu. Oke. Yang pertama adalah sebagai alat kendali. Fungsi komunikasi yang pertama adalah sebagai alat kendali atau kontrol. Dalam hal ini, alat kendali berarti dengan komunikasi, maka perilaku individu dapat dikontrol dengan penyampaian aturan yang harus dipatuhi. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah seperti atasan ke bawahan. Biasanya bos kepada bawahan ini melakukan fungsi komunikasi itu sebagai alat kendali. Jadi ingin mengendalikan anak buahnya untuk mematuhi perintah-perintah yang sudah dia instruksikan, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah sebagai alat motivasi. Komunikasi yang baik dan persuasif dapat meningkatkan motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Menyampaikan informasi yang dapat diraih dalam kehidupan dan membangun motivasi seseorang itu merupakan fungsi dari alat komunikasi. Nah, alat motivasi ini biasa dipergunakan oleh motivator, terus inspirator sebagai alat mereka untuk berkomunikasi agar pesan yang ingin mereka sampaikan terdeliver dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah sebagai ungkapan yang emosional. Berbagai perasaan yang ada di dalam diri seseorang dapat diungkapkan oleh orang lain dengan cara komunikasi. Emosi ini bisa senang, bahagia, marah, sedih, kecewa, dan lain-lain. Seperti yang saya jelaskan tadi, jika teman-teman mempunyai pasangan atau orang tua yang di rumah atau siapapun itu yang sedang emosional, maka sebenarnya mereka sedang mengungkapkan emosinya dengan cara komunikasi yang mungkin terdengar kasar, atau ada juga yang mungkin terdengar nyelekit di hati, yang bahasanya halus tapi
sangat menusuk seperti itu. Nah, itu adalah teknik-teknik dari komunikasi dari ungkapan emosional. Yang keempat adalah sebagai alat komunikasi. Jadi komunikasi sendiri itu sebagai alat berkomunikasi juga sebenarnya. Di sini dijelaskan bahwa dengan berkomunikasi maka kita dapat memberikan informasi yang kita butuhkan oleh orang lain. Sehingga dengan informasi itu maka proses pengambilan Bapak Ibu semua, mohon maaf nih Pak Alfonnya terputus. Bentar ya teman-teman ya, tunggu dulu. Oke, sambil menunggu Pak Alfon, Bapak Ibu semua, kita ada aplikasi Mika Pro ya, Mediatama Customer Care Professional. Silakan install aplikasi tersebut, ada di Play Store. Oke. Sambil menunggu sebentar ya teman-teman. Oke, sambil menunggu Mas Alfon, saya ada informasi buat teman-teman semua. Kalau teman-teman semua pengen jaket gaul ya, jaket Google Bombers seharga 375.000, Bapak Ibu semua bisa subscribe YouTube Kak Cideni, like dan nyalakan loncengnya, share salah satu video paling menarik atau share sebanyak-banyaknya video paling menarik ke Facebook pribadi, dan jangan lupa di tag ke Facebook kita Tama Media Tama Sertifikasi ya. Oke, dan beberapa Facebook yang lain. Oke, nanti setiap Jumat ya kita akan info di grup webinar Media Tama. Jadi teman-teman semua yang belum bergabung ke grup webinar Media Tama silakan bergabung. Infonya bisa diinfokan di sana. Oke, Pak Alfon masih WA saya kok terputus, yang bisa login lagi Pak. Oke. Halo Pak Alfon. Halo Pak. Oke, silakan Pak Alfon dilanjutkan. Mohon maaf. Ya, nggak apa-apa. Silakan Pak Alfon. Oke. Di itu dulu Pak, saya nggak bisa sharing screen. Sudah, silakan. Udah ya. Oke, mohon maaf tadi terputus. Jadi tadi kita sudah sampai di poin keempat ya teman-teman semua. Jadi komunikasi itu contohnya tadi yang di poin 4, pelaku bisnis atau yang sedang melakukan presentasi terhadap kliennya untuk bagaimana caranya mereka untuk goal terhadap bisnisnya, terhadap presentasinya, dan mereka biasanya melakukan presentasi terhadap kliennya dengan teknik seperti ini. Jadi komunikasi itu dijadikan alat komunikasi mereka
untuk mereka untuk mencapai tujuan yang mereka tuju, goals-nya itu apa. Kemudian yang selanjutnya adalah apa tujuan dari komunikasi. Nah, komunikasi ini punya 4 tujuan setidaknya teman-teman. Jadi di sini yang pertama adalah agar komunikator itu dimengerti oleh komunikan. Yang dimaksud komunikator adalah di sini adalah komunikator saya, komunikan adalah teman-teman yang mendengarkan. Jadi paham ya, komunikator adalah orang yang berbicara, komunikan adalah orang yang mendengarkan orang yang berbicara. Yang kedua adalah agar mengenal orang lain. Yang ketiga, agar pendapat diterima oleh orang lain. Yang keempat, menggerakkan orang lain. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama tadi adalah agar komunikator dapat dimengerti oleh komunikan. Nah, tujuan komunikasi yang pertama adalah untuk memastikan informasi atau pesan dari komunikator dapat dimengerti oleh komunikan. Karena itu, komunikator harus menyampaikan pesan utama secara jelas kepada komunikan. Sejelas mungkin kepada komunikan. Artinya, kejelasan pesan dari komunikator ini sangat penting untuk diterima dari komunikan. Jadi ketika komunikator ini tidak jelas menjelaskan terhadap komunikan, maka pesan atau tujuan purpose-nya dari apa yang disampaikan oleh komunikator ini tidak dapat diterima dengan baik oleh komunikan. Jadi kejelasan pesan itu, kejelasan penyampaian itu amat penting dalam hal ini. Yang kedua adalah agar mengenal orang lain. Dengan adanya interaksi dan komunikasi, maka setiap orang dapat saling mengenali dan memahami satu sama lainnya. Kemampuan mendengar, membaca, mengartikan pesan orang lain dengan baik merupakan hal yang penting dalam aktivitas komunikasi. Nah, jadi sang komunikator ini tidak hanya semata-mata dia hanya berbicara, tapi juga dia bisa membaca dan mendengar lingkungan sekitar, membaca perilaku dari komunikan ini. Jadi baik komunikator maupun komunikan sama-sama membaca. Sang komunikator membaca perilaku dari komunikan, apakah menangkap atau tidak. Kemudian komunikan juga membaca apa yang dimaksud pesan dari sang komunikator ini. Seperti itu. Yang ketiga adalah agar pendapat diterima oleh orang lain. Banyak di antara kita sebenarnya yang berbicara hanya sekedar berbicara, tapi ada yang tingkatannya lebih tinggi daripada sekedar berbicara, yaitu ingin pendapatnya diterima oleh orang lain. Nah, komunikasi secara persuasif seringkali dilakukan untuk menyampaikan gagasan ataupun ide seseorang kepada orang lain. Nah, tujuannya adalah agar ide dan gagasan tersebut dapat diterima. Enak nggak sih Bapak dan Ibu kalau gagasan atau ide Bapak dan Ibu diterima? Sangat enak bukan? Sangat enak bukan jika obrolan perkataan kita itu diterima oleh orang lain dan dapat dilakukan oleh orang lain, itu mempunyai nilai kebahagiaan tersendiri. Nah, itu adalah tujuan dari komunikasi adalah seperti itu sebenarnya. Keempat adalah menggerakkan orang lain. Komunikasi dengan cara persuasif dapat membangun kesamaan persepsi dengan orang lain. Selanjutnya, kesamaan persepsi tersebut digunakan untuk menggerakkan orang lain sesuai dengan keinginan kita. Jadi, Bapak dan Ibu, level tertinggi dari komunikasi adalah orang tersebut, si komunikator ini dapat menggerakkan komunikan atau audiens yang ada di depannya dengan apa yang diinginkan oleh komunikator ini. Misalkan ya, ketika saya berada dalam suatu seminar, saya tuh sering sekali melakukan ice breaking. Mungkin Pak Denny juga sering melakukannya. Dan pasti semua trainer melakukan hal seperti itu. Ice breaking. Nah, ketika mereka sudah satu frekuensi terhadap kita, satu frekuensi, maka mereka itu mau kita suruh apa saja. Artinya kita untuk instruksikan untuk melakukan hal-hal lain tuh mereka mau gitu loh. Misalkan kita suruh guling-guling sekalipun dalam ice breaking itu mereka mau gitu. Karena apa? Karena mereka sudah satu frekuensi. Nah, inilah level tertinggi dari berkomunikasi yang efektif ya seperti ini.
Kemudian pertanyaannya adalah seberapa penting komunikasi untuk kehidupan. Sebenarnya manusia adalah makhluk sosial, Bapak dan Ibu. Dan makhluk sosial itu butuh terhadap informasi yang masuk kepadanya. Komunikasi itu merupakan hal yang sangat penting bagi manusia. Karena dalam komunikasi ada pertukaran informasi dan satu sama lainnya. Bahkan ada proses pengenalan pembelajaran satu sama lainnya. Seperti yang saya katakan barusan, Bapak dan Ibu, ketika saya komunikator sedang berbicara kepada komunikan secara langsung, tatap muka langsung maksud saya itu sedang membaca gestur tubuh komunikan, kemudian keseriusan komunikan seperti apa, kemudian tatapan matanya, kemudian raut wajahnya. Saya pun sedang membaca, saya pun membaca keadaan. Bahkan komunikan juga seharusnya dia tuh membaca juga maksud dan tujuan dari komunikator, kemudian lingkungan sekitar itu seperti apa, kemudian juga memperjelas pesan yang disampaikan dari si komunikator tersebut, kemudian maksud tujuannya seperti apa itu. Jadi semuanya itu serba membaca, serba belajar. Jadi ketika orang lagi berbicara seperti biasa saja, sebenarnya itu orang itu sedang mempelajari satu sama lainnya, seperti itu. Kita lanjut ke selanjutnya, syarat dari komunikasi. Syarat dari komunikasi setidaknya ada 6 hal yang harus dipenuhi, yang harus dipahami juga. Pertama, sumbernya harus jelas, Bapak dan Ibu. Kemudian si komunikatornya itu sendiri, komunikannya itu sendiri. Kemudian pesannya, isi pesannya itu tidak berisi hoax, yang source, karena berdasarkan source-nya itu, source-nya jelas sumbernya. Kemudian saluran atau medianya, jadi penyampaian pesannya itu melalui apa? Kemudian hasil atau efek. Efeknya ini yang amat penting sebenarnya. Jadi ketika kelima unsur di atas sudah terpenuhi, maka apa nih efeknya? Karena biasanya banyak orang yang berbicara hanya asal berbicara, tapi tanpa melihat efek yang dari dia bicarakan itu apa. Misalkan ketika ada masalah, dia mengeluh, dia tidak tahu efek dari mengeluh itu apa. Nah, seperti itu. Oke, kita akan bahas yang pertama, sumbernya atau source-nya. Sumber yang dimaksud dengan sumber atau source adalah dasar dalam penyampaian informasi atau pesan dengan tujuan untuk memperkuat isi pesan itu sendiri. Beberapa sumber komunikasi, misalnya buku, lembaga, atau orang yang dianggap ahli, atau misalkan dari Google sekalipun, itu merupakan sebuah sumber-sumber yang harus Bapak dan Ibu misalkan dalam berbicara itu harus dicantumkan. Misalkan kalau ingin membuat sebuah opini atau menggiring sebuah pembicaraan, maka sumber-sumber itu yang harus dicantumkan. Agar apa? Agar tidak terlihat hoax, agar kredibel. Kemudian yang kedua adalah si komunikatornya tersebut. Komunikator adalah pelaku yang menyampaikan pesan kepada pihak lain. Pelaku penyampai informasi ini bisa seorang individu, penulis, pembicara, blogger, dan lain sebagainya. Bisa dalam bentuk kelompok ataupun organisasi, misalkan di televisi, media cetak, radio, majalah, atau instansi perusahaan-perusahaan yang besar. Instansi perusahaan itu merupakan suatu bentuk dari kelompok atau organisasi sebenarnya. Nah, selanjutnya adalah komunikan. Komunikan adalah pihak yang menerima pesan dari komunikator. Pelaku penerima pesan ini bisa individu ataupun organisasi. Nah, seperti yang sering saya sampaikan tadi, Bapak dan Ibu, komunikan merupakan simpelnya seperti ini. Komunikan adalah audiens atau lawan bicara kita. Seperti itu. Pesannya ini, pesan adalah ada keseluruhan informasi yang disampaikan oleh komunikator. Sebuah pesan memiliki tema utama sebagai pengarah dalam usaha untuk mengubah sikap dan perilaku seseorang. Komunikasi yang baik adalah komunikasi yang memiliki pesan untuk diterima oleh orang lain yang berkaitan. Jadi,
pesan satu dengan pesan yang lain itu saling berkaitan. Jadi sumber dan pesan itu, source dan pesan itu harus saling berkaitan satu sama lain. Agar apa? Agar si komunikan ini dapat mengerti, agar dapat memahami apa isi dari yang disampaikan oleh komunikator ini. Kemudian yang kelima adalah saluran atau medianya. Saluran atau kanal adalah media yang digunakan oleh komunikator untuk menyampaikan pesan kepada pihak lain. Kanal ini bisa formal maupun informal. Nah, kita akan bahas formal dan informal nanti di akhir-akhir slide. Yang keenam adalah yang paling penting yang saya katakan tadi, hasil atau efek. Efek adalah hasil akhir dari komunikasi di mana bentuknya adalah perubahan perilaku dan sikap dari komunikan. Perubahan tersebut bisa sesuai harapan atau tidak, dengan perubahan tersebut bisa sesuai harapan atau tidak dengan harapan komunikator. Nah, biasanya kebanyakan orang berbicara itu tanpa memikirkan efek samping atau efek yang akan ditimbulkan ketika dia berbicara. Jadi mereka tuh hanya sekedar berbicara. Misalkan seperti ini. Saya sedang berbicara kepada adik saya. Nah, saya menganggapnya adalah karena dia adik saya boleh berbicara nyablak, bebas, dan segala macam tanpa filter. Tetapi adik saya tiba-tiba ternyata baperan. Saya mungkin menyinggung perasaannya. Dan akhirnya efek dari komunikasi itu adalah dia marah kepada saya. Nah, hal-hal seperti itu yang harus dipikirkan dari kita ketika kita berbicara pada audiens kita atau kepada komunikan. Efek apa yang akan kita hasilkan ketika kita berbicara hal ini kepada komunikan kita. Jangan sampai efek tersebut adalah sifatnya negatif atau buruk, karena akan sangat merugikan Bapak dan Ibu sendiri kalau efeknya buruk. Kemudian kita akan lanjut kepada macam-macam komunikasi. Ada 4 Bapak dan Ibu, ada 4 macam-macam komunikasi. Yang pertama adalah komunikasi itu berdasarkan cara penyampaiannya, kemudian berdasarkan maksudnya, kemudian berdasarkan ruang lingkupnya, dan yang terakhir adalah berdasarkan aliran informasinya. Oke, kita akan bahas satu persatu. Komunikasi berdasarkan cara penyampaiannya. Dibagi 2, Bapak dan Ibu. Ada komunikasi verbal, lisan, dan ada komunikasi non-verbal, yaitu tertulis. Apa sih komunikasi verbal itu? Pengertian dari komunikasi verbal adalah komunikasi yang terjalin secara langsung tanpa adanya jarak yang berarti. Jadi tanpa adanya space. Contoh komunikasi lisan misalnya meeting dengan klien, wawancara kerja, atau 2 orang yang sedang berbicara. Jadi bisa dipahami ya. Jadi ini tuh komunikasinya tuh langsung tatap muka. Tidak seperti online seperti ini. Jadi langsung tatap muka, kita tahu fisiknya seperti apa, kita juga berbicara langsung dengan beliau misalkan. Nah, itu real, semuanya serba real. Kemudian ada komunikasi yang tertulis. Di sini dijelaskan bahwa saat ini komunikasi dengan tertulis biasanya dilakukan melalui aplikasi atau media teknologi. Misalnya mengirim pesan melalui email, chatting, WhatsApp, BBM, atau Facebook, dan Messengers. Nah, komunikasi-komunikasi itu biasanya komunikasi yang lebih kepada di dunia maya, di dunia media sosial, di dunia digital seperti ini. Nah, ini pun termasuk webinar ini sebenarnya pun bisa dikatakan setengah komunikasi tertulis. Kenapa? Karena ada fitur chatnya di sini. Oke, selanjutnya adalah komunikasi berdasarkan maksud. Komunikasi yang berdasarkan maksud dapat juga dibedakan berdasarkan maksud dari komunikator. Kemauan dari komunikator merupakan faktor utama dalam penyampaian pesan. Jadi,
yang dimaksud dari kata-kata ini adalah ketika kita melakukan komunikasi, Bapak dan Ibu, si komunikator ini, misalkan saya sebagai komunikatornya itu harus benar-benar kuat dalam menyampaikan pesannya. Kenapa? Karena di sini ketika saya punya maksud dan tujuan tertentu, yang bermain dan yang lebih kuat adalah maksud dari saya sendiri itu, tujuan utama saya itu apa gitu loh. Dalam proses penyampaian pesannya itu apa. Nah, agar penyampaian pesannya itu agar terdeliver dengan baik. Jika maksud dan tujuannya tidak kuat, maka akan sangat sulit bagi komunikator dan komunikan untuk mengerti. Komunikannya tidak akan sulit mengerti, kemudian komunikatornya juga akan kesulitan dalam menyampaikan pesannya. Dan selanjutnya adalah komunikasi berdasarkan ruang lingkup, KBRL. Saya menyingkat. Saya singkat menjadi KBRL. Di sini dibagi dua juga, Bapak dan Ibu. Ada komunikasi internal dan ada komunikasi, nanti kita akan bahas. Di komunikasi internal ini dijelaskan bahwa komunikasi internal merupakan jenis interaksi yang berada dalam batas ruang lingkup organisasi di mana interaksi hanya terjadi antara individu di dalam organisasi itu saja. Jadi misalkan ya seperti yang Bapak dan Ibu lihat gambar yang ada di screen Bapak dan Ibu saat ini, komunikasi internal ada komunikasi yang hanya berdasarkan ruang lingkup. Jadi ya seperti di kantor saja, tim Bapak dan Ibu, itu ada komunikasi internal. Nah, komunikasi internal ini juga dibagi dua, Bapak dan Ibu. Ada komunikasi vertikal dan ada komunikasi yang horizontal. Komunikasi vertikal ada contohnya ada berupa perintah atasan, perintah bos kepada bawahan, teguran, arahan, dan lainnya. Kemudian ada komunikasi namanya komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal itu komunikasi yang levelnya itu ibaratnya sama satu level. Jadi rekan kerja, bertukar pikiran kepada sanak saudara, rekan kerja, atau anggota organisasi yang posisinya itu levelnya sama, pada tingkatan yang sama. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah komunikasi eksternal yang saya maksud. Komunikasi eksternal ini merupakan jenis komunikasi yang dilakukan sebuah organisasi pada publik. Misalnya jumpa pers, itu merupakan komunikasi yang eksternal, pameran, dan publikasi. Ataupun program TV dan radio, bahkan bakti sosial saja, itu merupakan komunikasi yang eksternal. Jadi perlu dipahami, ada komunikasi internal, ada komunikasi eksternal. Komunikasi internal ada berupa komunikasi yang berdasarkan ruang lingkup. Jadi secara lingkup kita saja, organisasi kita saja. Kemudian komunikasi yang eksternal adalah komunikasi yang lebih luas cakupannya, di luar, tanpa batas cakupannya. Oke, selanjutnya adalah komunikasi berdasarkan aliran informasi. Ada 4, Bapak dan Ibu, di sini ya saya catat. Komunikasi komunikasi satu arah, yaitu komunikasi yang datang dari satu pihak, misalkan guru dan murid. Nah, saat ini kita pun sedang melakukan komunikasi satu arah, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu saat ini sedang mendengarkan saya, dan saya saat ini sedang bercakap di depan Bapak dan Ibu, sedang berbicara di depan Bapak dan Ibu. Nah, ini adalah contoh dari komunikasi satu arah. Kemudian ada juga komunikasi dua arah, Bapak dan Ibu. Bagaimana komunikasi dua arah itu? Komunikasi dua arah adalah komunikasi yang sifatnya dua arah, di mana dua individu yang saling memberikan pesan dan feedback satu dengan yang lainnya. Jadi komunikasi dua arah adalah komunikasi yang hidup. Saya menyebutnya hidup karena ada feedback, ada masukan, ada interaksi, ada pertukaran pikiran, ada pertukaran informasi di sana. Jadi komunikasi itu hidup. Jadi ada juga komunikasi yang ke atas. Komunikasi ke atas itu apa maksudnya? Komunikasi ke atas adalah komunikasi yang berasal dari bawah ke atas. Misalnya informasi disampaikan bawahan kepada atasan. Nah, informasi ini biasanya terkadang ya
terkadang yang terjadi di berbagai macam perusahaan ini tidak utuh. Artinya tidak, misalkan saya ingin menyampaikan, oke, adanya, saya disuruh oleh bawahan, saya disuruh oleh atasan saya untuk membeli makanan. Kemudian saya membeli makanan, tapi yang pesanan makanan itu tidak sesuai dengan, tidak ada, dan akhirnya tidak sesuai dengan apa yang dipesan oleh atasan. Nah, kemudian kita sampaikan ke atasan. Nah, penyampaian pesan dari atasan ke atasan ke atasan ke atas itu terkadang terputus Bapak dan Ibu, dan terkadang message-nya itu tidak sama, tidak jelas. Sekarang Bapak tadi menyuruh saya untuk membeli nasi ayam bakar, tapi adanya nasi rendang. Nah, ketika di atas, mungkin 1 level, 2 level, itu masih sama. Ketika dia 3 level di atas, ataupun dia sampai pada atasan kita yang menyuruh kita langsung, itu biasanya komunikasinya itu pesannya akan pecah, akan tidak utuh. Tadinya disuruh nasi ayam bakar, dan dibelikan nasi rendang, tapi mungkin bisa saja terbalik. Bisa saja terbalik. Disuruhnya beli nasi rendang, malah dibelikan nasi ayam bakar, seperti itu. Yang keempat adalah komunikasi ke samping. Komunikasi ke samping adalah komunikasi yang tercipta karena adanya kesamaan kedudukan, atau komunikasi antara 2 individu yang posisinya sejajar. Seperti yang saya katakan kepada Bapak dan Ibu barusan, bahwa komunikasi ke samping merupakan komunikasi yang intinya adalah levelnya sama. Jadi kedudukan Bapak dan Ibu di suatu perusahaan atau instansi tersebut levelnya sama. Jadi misalkan teman, istri, suami, kemudian saudara, atau pada rekan sejawat, sahabat, itu merupakan komunikasi yang ke samping, yang levelnya sama. Seperti itu. Oke, kita masuk kepada slide yang terakhir, Bapak dan Ibu. Di sini slide yang terakhir ada poin-poin dari komunikasi yang efektif. Jadi Bapak dan Ibu mungkin semua dari tadi bertanya-tanya, bagaimana sih komunikasi yang efektif? Setelah penjelasan itu semua, nah inilah komunikasi yang efektif. Yang pertama, mengetahui tujuan komunikasi. Tujuan komunikasinya harus jelas Bapak dan Ibu. Berkomunikasi ingin menyampaikan pesan itu tujuannya untuk apa? Apakah hanya sekedar say hello, sapa-sapa saja, atau ada pesan yang ingin disampaikan, atau apa? Kemudian mengerti pesan yang disampaikan. Jadi si komunikator ini juga harus mengerti apa yang ingin dia katakan, apa yang ingin dia sampaikan, itu harus mengerti. Kemudian pesan tersebut harus jelas dan ringkas. Kemudian waktu dan relevansinya, dan relevansi waktunya itu harus waktunya harus relevan. Jadi misalkan gini Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu mempunyai sebuah tugas yang deadline-nya adalah pada jam 3 sore. Hari ini jam 3 sore. Tetapi Bapak dan Ibu membuka pembicaraan tentang deadline ini di jam 5 sore. Yang sudah selesai deadline-nya. Nah, kira-kira relevan tidak waktunya? Tentu masih ada sedikit relevan karena di hari yang sama. Ya kan? Tapi perhatikan, jamnya itu sudah lewat, deadline-nya sudah lewat. Dan tugasnya sudah selesai. Nah, kalau Bapak dan Ibu menanyakan bagaimana tugas yang sudah deadline itu, akan rasanya kok kayak basi ya, seperti itu. Komunikasinya kok kayak hambar ya. Jadi perlu diperhatikan juga, selain jelas dan ringkas, waktunya juga harus relevan. Nah, di sini juga ada metakomunikasi. Oke, saya akan menjelaskan metakomunikasi ini di akhir nanti. Di akhir, setelah poin terakhir ya, saya akan jelaskan. Kemudian komunikasi ini harus spesifik. Dalam tanda kurung objektif, akurat, aktual. Jadi
harus jelas, harus akurat, sumbernya harus jelas, harus objektif dan harus aktual, harus yang sesuai dengan apa yang terjadi saat ini. Tidak main-main, tidak kosong ataupun tidak hoax sifatnya. Kemudian komunikasinya itu harus tersusun rapi, pesannya itu harus tersusun rapi. Jadi tidak boleh acak-acakan. Jadi menyampaikan pesannya itu harus rapi. Seperti Bapak dan Ibu saksikan, Bapak dan Ibu lihat sendiri dari tadi, saya menyampaikan pesannya dari pertama, apa sih komunikasi itu? Kemudian apa sih fungsinya? Apa sih tujuannya? Apa sih alat komunikasi itu? Nah, itu adalah tersusun dengan baik, tersusun dengan rapi. Agar apa? Agar Bapak dan Ibu lebih mengerti dalam menangkap materi yang saya sampaikan. Kemudian, komunikasi itu harus efisien. Jika komunikasi tidak efisien, maka komunikator maupun komunikan akan kesulitan. Komunikator akan kesulitan dalam menjelaskan lebih lanjut. Komunikannya akan kesulitan dalam menangkap pesan dari awal hingga akhirnya. Jadi tidak tersampaikan pesannya. Tapi efisien bukan berarti singkat ya Bapak dan Ibu. Efisien adalah jelas, padat, dan ringkas. Jadi mencakup isi keseluruhannya. Kemudian komunikasi yang efektif juga, komunikasi itu harus dua arah. Ingat ya Bapak dan Ibu, harus dua arah. Kenapa? Karena komunikasi itu harus hidup. Ada pertukaran informasi di dalamnya, ada pembelajaran, ada pengenalan, dan lain-lainnya. Itu harus hidup komunikasi. Jadi komunikasi yang hidup adalah komunikasi yang dua arah. Tidak boleh satu arah, tidak boleh ke samping, tidak boleh ke bawah atau ke atas. Harus dua arah. Kemudian menciptakan suasana yang menguntungkan. Jadi suasana itu harus menguntungkan Bapak dan Ibu. Kenapa hal ini penting? Menguntungkan karena kalau suasana itu tidak pas, Bapak dan Ibu misalkan begini. Bapak dan Ibu ingin, contohnya ya, jangan ditiru ya. Bapak dan Ibu ingin minjem uang nih ke teman Bapak dan Ibu. Nah, ketika Bapak dan Ibu ingin minjem uang, tapi teman Bapak dan Ibu nggak punya uang, lagi sama-sama cekak karena akhir bulan atau pertengahan bulan, akhirnya gimana? Bisa nggak goals-nya itu tersampaikan? Kemungkinan nggak bisa kan Bapak dan Ibu, karena situasinya yang tidak menguntungkan. Nah, sekalipun situasinya menguntungkan ketika mau minjem uang, Bapak dan Ibu lagi nggak ada uang, ingin minjem uang ke teman Bapak dan Ibu, kebetulan teman Bapak dan Ibu punya uang dan ingin meminjamkannya. Tidak serta-merta kita akan meminjam uang begitu saja. Ada komunikasi yang harus dijalin dari awal. Bertanya kabarnya, kemudian lagi di mana, ya kan, pendekatan terlebih dahulu yang persuasif. Ketika yang ingin dipinjamkan uang ini sudah nyaman, sudah welcome kepada kita, maka kita bisa berbicara untuk melakukan purpose yang ingin kita bicarakan, yang ingin kita bicarakan tentang minjam uang. Ya, kita bisa minjam uang akhirnya. Jadi dibangun dulu komunikasinya. Kalau komunikasinya tidak dibangun, akan sangat sulit, bahkan mustahil bagi komunikan dapat tertarik oleh kita, dapat melakukan apa yang kita inginkan gitu. Nah, poin selanjutnya adalah menggunakan bahasa yang mudah ditangkap atau jadi bahasanya itu harus mudah dimengerti juga, harus mudah untuk dipahami. Jadi tidak boleh berbelit-belit, tidak boleh juga terlalu panjang. Jadi seperti yang di poin ini, efisien, komunikasinya harus efisien. Jelas dan efisien itu adalah hal yang penting dalam komunikasi. Nah, yang tidak kalah pentingnya dari komunikasi adalah pesan yang disampaikan juga dapat menggugah perhatian
atau minat di pihak komunikan. Misalkan ya Bapak dan Ibu punya bisnis nih, ini ditawarkan kepada lawan bicara Bapak dan Ibu, komunikan Bapak dan Ibu. Nah, kira-kira nih Bapak dan Ibu, ya, bisnisnya itu bagaimana cara menawarkannya. Jadi dibikin dulu kedekatan emosionalnya itu dibikin dulu Bapak dan Ibu. Ketika kedekatan emosional itu sudah dibikin, maka cobalah untuk menggunakan kata-kata pendekatan yang dapat menggugah perhatian dia. Jadi yang dapat membuat dia tuh membeli apa yang ingin kita jual. Nah, seperti itu. Biasanya hal-hal seperti ini tuh dilakukan seharusnya oleh para marketing atau seller. Tapi yang saya lihat saat ini karena kemajuan teknologi, jarang ada seller-seller yang mempunyai skill seperti ini. Biasanya mereka akan menggunakan teknik-teknik copywriting dalam penulisan penjualan mereka di sosial media. Bisa di Google Ads, bisa di Facebook Ads, atau di Instagram Ads, misalkan seperti itu. Kemudian yang poin selanjutnya adalah pesan dapat menggugah kepentingan di pihak komunikan yang dapat menguntungkan komunikan. Jadi, seperti yang saya sampaikan tadi, ketika kita menjual, kita juga harus memberikan benefit apa yang akan dia dapatkan, yang akan komunikan itu dapatkan dari produk yang ingin kita jual. Jadi gugahlah hal itu, cari tahulah apa kebutuhannya, searching-lah research-lah apa yang dia butuhkan, apa yang sedang dia butuhkan, research-lah, kemudian tawarkanlah. Presentasinya akan menjadi 90% ketika Bapak dan Ibu research, kemudian Bapak dan Ibu tahu apa yang komunikan ini butuhkan, kemudian Bapak dan Ibu tawarkan. Nah, itu akan 90%, bahkan 99% akan berhasil. Dan poin terakhir adalah pesan dapat menumbuhkan sesuatu penghargaan atau reward di pihak komunikan. Jadi, sanjunglah lawan bicara Anda, karena mungkin lawan bicara Anda itu dapat mendengar Anda dengan baik, dapat mendengar Anda dengan secara keseluruhan, dapat mengerti dengan isi pesan Anda, maka sanjunglah lawan bicara Anda. Kenapa? Karena ketika disanjung, secara psikologi, komunikan ini akan merasa, wah, dia ini tidak segan-segan ya menyanjung saya, memberikan penghargaan kepada saya seperti itu. Padahal saya baru mengenal dia. Padahal kita baru lagi komunikasi setelah beberapa tahun lamanya misalkan. Jadi ada dalam komunikasi juga ada reward yang diberikan. Rewardnya ada berupa sanjungan, berupa penghargaan sanjungan kepada lawan bicara kita. Tidak serta-merta komunikasi begitu saja. Makanya tidak dianjurkan, bahkan dilarang komunikasi satu arah, kecuali dalam webinar seperti ini ya Bapak dan Ibu. Atau kecuali misalkan sedang dimarahi oleh atasan, nah itu nggak apa-apa komunikasi satu arah. Kalau komunikasi dua arah, yang ada ketika diomeli oleh atasan, yang ada Bapak dan Ibu malah dipecat nanti. Jangan sampai seperti itu. Jadi pahami dulu situasinya seperti apa. Di mana saya harus melakukan komunikasi dua arah, di mana saya harus melakukan komunikasi satu arah, di mana saya harus melakukan komunikasi ke atas ataupun ke samping seperti apa. Gitu. Nah, tadi saya janji kepada Bapak dan Ibu ya, kalau saya akan menjelaskan metakomunikasi. Metakomunikasi itu sebenarnya adalah komunikasi yang tidak hanya tergantung pada pesan, tetapi juga pada hubungan antara pembicara dengan lawan bicaranya, Bapak dan Ibu. Kemudian metakomunikasi adalah suatu komentar terhadap isi pembicaraan dan sifat hubungannya itu antara yang berbicara dengan komunikan, yaitu berupa pesan. Di dalam pesan yang menyampaikan sikap dan perasaan pengirim terhadap pendengar. Bingung ya? Pesan dalam pesan. Jadi
yang perlu dipahami adalah di sini, di kata-kata ini. Tidak hanya bergantung pada pesan, tetapi juga pada hubungan antara pembicara dengan lawan bicaranya. Jadi di sini ada kayak apa ya namanya? Kayak hubungan batin yang secara tidak langsung. Jadi lebih kepada bisa membaca situasi dan kondisi. Misalkan seperti ini. Tersenyum di saat marah. Misalkan saya punya pasangan. Saya punya istri. Ya, istri saya lagi marah. Nah, istri saya tuh misalkan dia komunikasi hanya dengan sikapnya saja. Sementara komunikasi yang baik adalah komunikasi yang dua arah, kan? Komunikasi yang ada verbal, dilakukan secara verbal. Nah, kalau saya tidak bisa memahami apa yang istri saya mau, kira-kira bagaimana? Makin runyam tidak permasalahannya. Tentu akan semakin runyam. Nah, metakomunikasi ini adalah kemampuan yang harus kita miliki dalam membaca situasi dan keadaan. Jadi tanpa banyak komunikator ini menjelaskan, kita paham, oh ini maksudnya. Karena ada momen-momen khusus di mana komunikator ini tidak bisa menjelaskan secara jelas. Mungkin kenapa seperti itu? Mungkin karena menimbang perasaan, keadaan, situasi yang seperti apa, kemudian keadaan diri dia sendiri mungkin yang tidak mood, atau keadaan Bapak dan Ibu sendiri selaku komunikan yang tidak kondusif, seperti itu. Jadi baik komunikan maupun komunikator itu harus bisa membaca situasi dan keadaan. Jadi metakomunikasi itu lebih pada hal itu. Yang sifatnya adalah komentar terhadap isi pembicaraan tersebut, gitu. Paham ya Bapak dan Ibu? Singkatnya adalah seperti itulah. Singkatnya adalah senyum di saat marah. Jadi gimana ya senyum di saat marah? Jadi dia marah, tapi dia tersenyum. Nah, itu harus tahu. Biasanya ya, 90% ini akan terjadi kepada perempuan. Biasanya perempuan akan melakukan komunikasi yang sifatnya metakomunikasi itu di saat-saat mereka sedang marah atau di saat-saat mereka sedang menginginkan sesuatu, tapi pasangannya tidak mengetahui. Nah, itu ada metakomunikasi. Seperti itu. Oke. Yang terakhir adalah media sosial saya. Bapak dan Ibu kalau mau follow silakan. Jika tidak mau juga tidak apa-apa. Saya hanya membagi Instagram saya, silakan di follow. Saya sering sekali bikin slide carousel seperti itu. Kemudian bikin status motivasi. Saya beberapa tahun terakhir ini agak kurang bermain di Facebook karena biasanya saya bermain di Facebook itu dulu beberapa tahun yang lalu untuk branding diri saya. Tapi ketika saya sudah terbranding seperti saat ini, saya lebih cenderung kepada main Instagram. Karena ini pengguna Instagram itu lebih dari 30% penduduk di Indonesia itu penggunanya Instagram ya. Saat ini sudah beralih ke Instagram semua. Dan kebetulan Instagram juga punya Facebook. Jadi ya ketika saya post sebenarnya masuk ke Facebook juga. Kemudian ada blog saya, Bapak dan Ibu, masih belum berbentuk website, hanya baru berbentuk blog, karena saya masih mencari formula yang tepat untuk membuat website yang ciamik seperti apa. Kemudian Twitter saya silahkan. Nah, Bapak dan Ibu kalau yang mau mengundang saya seminar bisa di nomor telepon WhatsApp ini. Saya amat menyarankan WhatsApp terlebih dahulu sebelum Bapak dan Ibu menelpon, karena biasanya saya tidak ingin mengangkat telepon yang tidak saya ketahui nomornya. Karena di nomor saya yang satunya lagi, saya pernah nomor itu nomor baru, mengangkat telepon di nomor yang tidak saya ketahui. Dan tidak lama kemudian nomor saya itu terhack WhatsApp-nya dan nomornya itu jadi tidak bisa digunakan lagi.
Padahal itu nomor baru yang saya baru beli 1 minggu. Oke, Pak Alfon, udah selesai? Sudah Pak, sudah Pak. Oke, boleh di stop share screen dulu Pak Alfon? Oke, Bapak Ibu semua, sebelum kita bahas di Q&A, ya kita ada informasi dulu tadi, sempat terpotong juga informasinya. Jadi kalau Bapak Ibu semua untuk mengambil sertifikat, untuk siang ini kalau ada yang mau ambil, silakan. Enggak juga nggak apa-apa, karena nggak diwajibin. Di Mas Adi di 0821 2518 1430. Di Instagram kita di follow juga @mediatama. Facebook kita yang official Tama Media Tama Sertifikasi, dan YouTube kita ada di Kak Cideni. Ini ya, YouTube-nya banyak. Nah, kalau teman-teman semua ingin dapat jaket gaul Bumber seharga 375.000, share sebanyak-banyaknya video-video yang paling menarik yang ada di YouTube Kak Cideni. Dan jangan lupa di tag ya di Tama Media Tama Sertifikasi. Penilaian sepihak 100% dari Media Tama ya. Oke, setiap Jumat kita akan infokan di WA Group Media Tama. Oke. Untuk sesi kedua, ada pertanyaan dari Mbak Ningsi Dewi Sumaningrum nih, Pak Alfon. Kata Mbak Ningsi gini, bagaimana cara komunikasi yang baik mudah diterima dimengerti oleh audien, misalnya pesan tentang keselamatan gedung, sehingga mereka mau menerapkan perihal keselamatan. Nah, ini bagaimana menyampaikan pesan kepada pekerja nih, ya, supaya pekerja itu dengerin dan nggak kesinggung. Nah, kayak gitu mungkin pertanyaannya. Silakan Pak Alfon. Jadi mudah diterima ya. Jadi ada komunikasi yang verbal dan non verbal yang saya katakan tadi. Jadi komunikasi verbal ada komunikasi yang dilakukan secara lisan, dan non verbal bisa dengan body language kita. Jadi untuk penegasan sebenarnya pertama kali adalah gunakan bahasa-bahasa yang persuasif Bapak dan Ibu. Lakukan dulu pendekatan yang membuat dia itu nyaman, kemudian tertarik kepada diri kita. Ketika sudah tertarik kepada diri kita dan mereka dirasa sudah nyaman, kemudian gunakan bahasa-bahasa yang persuasif, yang baik, yang sopan. Walaupun saya paham gitu, kadang bahasa safety itu bahasa yang tegas ya, karena saya dulu safety officer di Garuda Indonesia, dan tidak boleh ada lembut. Kalau bisa nggak lembut lah gitu diinstruknya oleh para instruktur pada saat itu. Kalau bisa tegas dan tegas gitu agar mereka mengerti dan paham. Tapi kalau untuk menghindari hal-hal yang ditanya untuk tidak tersinggung, maka gunakan bahasa-bahasa yang persuasif. Jadi pergunakan juga body language kita. Body language kita tuh pergunakan sebaik mungkin. Ada orang-orang yang memang tidak bisa mengerti dari secara lisan saja, ataupun hanya melihat saja mungkin dia sudah mengerti gitu. Ada juga yang harus memang dilakukan gitu. Jadi menjelaskannya sebagaimana cara yang terbaik adalah pergunakan semua unsur tersebut. Yang pertama, bangun kedekatan. Yang kedua adalah gunakan bahasa yang persuasif. Yang ketiga, pergunakan gestur tubuh yang baik. Yang keempat, coba untuk merecall kembali. Jadi tanyakan kembali apakah Bapak mengerti ketika sudah dijelaskan. Nah, kalau memang misalkan dirasa beliau atau instansi tersebut masih belum memahami apa yang kita sampaikan, maka kita bisa menjelaskannya kembali. Atau kalau mau lebih simpelnya, tanyakan hal-hal yang memang belum dia mengerti. Jadi kita harus melakukan metode khusus seperti itu. Saya dulu waktu di Garuda itu kadang saya menjelaskan kepada junior saya itu tentang service, tentang safety, itu adalah dengan metode khusus. Jadi saya menjelaskan, ini lo halon, ini lo BCM, ini lo bagaimana sih caranya untuk orang ketika BVM seperti apa, seperti ini. Jadi saya berkomunikasi sambil saya melakukannya gitu. Jadi agar mereka lebih mengerti. Oke, Pak Alfon, berapa lama ya
waktu yang efektif untuk berbicara dengan sesama pekerja? Ya, ini ada yang bertanya nih dari Mbak Mila. Gitu. Dan tools-nya apa tuh untuk evaluasi kalau kita tuh sudah efektif tuh berkomunikasi? Nah, kayak gitu. Berapa lamanya itu sebenarnya tergantung dari, tidak ada sih ya sebenarnya berapa lamanya patokan waktunya, tapi kalau memang dirasa pesannya sudah tersampaikan semua, itu sebenarnya sudah cukup. Tapi ketika ditanya efek apa namanya, ketika ditanya untuk evaluasi, maka yang lebih tepat adalah ditanyakan kembali. Seperti saya katakan tadi, di-recall kembali. Apakah sudah mengerti atau tidak. Karena ya banyaklah klien atau komunikan kita itu yang mengangguk-angguk saja, mengerti saja, tetapi pada dasarnya mereka kurang paham gitu. Jadi dalam hal ini kita harus aktif. Bisa juga dengan sesekali, misalkan gini, ketika kita berkomunikasi baru menyampaikan satu pesan, kita bisa saja untuk merecall kembali, mengingatkan kembali, atau atau misalkan ada 10 poin yang ingin kita sampaikan. Jadi setiap 3 poin itu kita akan recall kembali agar mereka tuh mengingat gitu. Jadi setiap 3 poin di-recall, ketika udah di 6 poin di-recall lagi poin dari pertama, ketika udah 9 poin atau 10 poin terakhir, maka di-recall kembali dari poin pertama sampai poin terakhirnya. Nah, bagaimana beserta contoh-contohnya dan aplikasinya. Bagaimana kalau orang itu lebih tua tuh Pak Alfon? Kadang kan orang lebih tua kan kadang orang lebih tua tuh merasa gua lebih tua loh, lu masih muda loh, ya kan? Pengalaman gua lebih banyak dari pengalaman kamu gitu. Apa sih nyuruh-nyuruh saya untuk pakai helm, untuk pakai rompi, untuk pakai sepatu, gitu kan? Nah itu gimana cara komunikasinya sama pekerja kayak gitu Pak Alfon? Oke, kalau dalam bahasa Jawanya yang pertama adalah kulo nuwun dulu. Jadi permisi dahulu. Jadi bukannya untuk menggurui, bahwa tekankan kepada bapak tersebut, kepada orang tersebut yang merasa memang dia sudah tua, merasa lebih banyak pengalamannya. Justru karena lebih banyak pengalamannya, seharusnya bapak lebih memahami daripada kami. Kami di sini fungsinya hanya untuk mengingatkan kepada bapak bahwa keselamatan bapak adalah penting. Ketika terjadi sesuatu di tempat kerja Bapak, misalkan, yang rugi adalah keluarga Bapak sendiri, dan yang paling rugi adalah Bapak sendiri. Bapak tidak bisa mencari nafkah untuk keluarga Bapak, untuk anak-anak Bapak. Dan bayangkan ketika Bapak misalkan, jadi dijelaskan kerugian untuk beliau. Oke, berarti jadi kita kalau komunikasi, maksud untuk menggauh. Komunikasi sama orang yang lebih tua itu kita bisa memberikan contoh kerugian akibat yang terjadi terhadap keluarganya, itu lebih mengena gitu Pak Alfon ya. Untuk K3-nya betul, ya. Pak. Oke, berikutnya nih dari Pak Agus Budi Purnomo, bagaimana berkomunikasi pada saat era new normal menggunakan masker? Nah, itu gimana tuh Pak? Apakah kita tetap pakai masker atau gimana? Tuh kadang orang pakai masker tuh kadang suaranya justru nggak kedengeran gitu. Kayak kita aja ini kan kebuka nih. Kadang saya pernah ngadain webinar, mereka juga pakai masker, padahal tuh tempatnya private gitu. Kayak saya ini di kamar juga ini. Nah itu gimana tuh cara komunikasinya itu Pak Alfon? Nah, emang ada standar nggak untuk era COVID-19 ini atau era new normal sekarang ini pakai masker itu gimana tuh? Apakah maskernya yang harus kayak di TV-TV ya, ada masker pakai batik lah modelnya, ada model tengkorak, ada model apa gitu kan. Nah, itu mungkin bagian dari grooming juga yang Pak Alfon bisa ceritain tuh ya. Silakan Pak Alfon. Iya. Jadi sebenarnya tuh nggak ada masker khusus untuk berkomunikasi. Jadi untuk yang di era new normal ini sebenarnya saya pribadi berkomunikasilah secara biasa-biasa saja, tetap menjunjung tinggi untuk saat ini PSBB-nya tetap dijalin, tetap dilaksanakan agar untuk meminimalisir dan menghindari COVID-19 ini. Jadi kalau bisa sih sebenarnya kalau sepengalaman saya berkomunikasi, saya pakai masker sekelas sensi itu masih terdengar sangat jelas gitu. Karena sensi kan
dia ada medikalnya, dan juga saluran udaranya itu jelas gitu. Jadi suara kita keluar pun lebih lebih terdengar jelas dibandingkan masker yang sifatnya tertutup sekali gitu. Tertutup sekali itu biasanya pergerakan mulut kita sendiri ini agak terbatasi, jadi agak susah sebenarnya untuk berkomunikasi. Dan belum lagi suara kita tuh keluarnya tuh kurang jelas. Nah, jadi selain menjaga jarak PSBB, kemudian sesekali bolehlah sesekali kita membuka masker. Kalau saya pribadi sih, ketika saya buka masker dan saya berbicara, saya sambil menahan nafas saya. Saya sudah ngambil nafas dulu dalam-dalam, kemudian tahan nafas, baru saya berkomunikasi. Itu tujuannya agar saya pribadi tidak terkena virus itu, tidak ada virus yang masuk atau bakteri yang masuk atau virus yang masuk pada saya. Kemudian ketika selesai, baru saya tutup kembali. Tapi saya lakukan itu untuk penegasan sebenarnya, untuk poin-poin yang penting. Jadi sebenarnya nggak ada masker yang khusus. Tapi kalau mau, saya rekomendasi Sensi sama masker-masker yang punya saluran filter udara, Bapak dan Ibu. Itu filter udara itu lebih keluarnya tuh suara kita tuh lebih jelas. Oke, tapi yang bukan KW ya. Oke, ini dari Pak Wayan nih. Iwayan Widiarta. Bagaimana menciptakan suasana yang menguntungkan? Apakah langsung to the point dengan masalah? Atau pesan yang ingin disampaikan? Atau sebaiknya kita membangun dulu komunikasinya itu, udah enak dulu ngomongnya gitu kan ya, baru kita masukkan omongan kita gitu. Gimana cara berkomunikasi sama pekerja? Muter-muter dulu, basa-basi dulu, "Wah, kamu lagi dari mana?" bla 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 bla, baru kita masukin omongan kayak orang mau minjem duit gitulah, ya kan? Banyak aja alasannya apa dulu gitu kan ya, baru nanti to the point ya. Sebenarnya saya tuh nggak ada duit nih, mau pinjam uang nah, Iya, kayak gitu. Betul. Apakah kayak gitu juga tuh cara berkomunikasi sama pekerja, Pak Bon? Jadi sebenarnya komunikasi dengan orang-orang Indonesia dengan komunikasi orang-orang luar itu agak sedikit berbeda. Kalau orang-orang luar tuh lebih kepada to the point sebenarnya. Ya kalau kita masih di seputaran ASEAN, itu kita masih agak basa-basinya. Tapi kalau udah seputaran Asia, Jepang, Amerika, Eropa, mereka lebih suka, ataupun Korea, mereka lebih suka yang to the point. Jadi kalau di Indonesia itu sebenarnya lebih dibangun dulu komunikasinya dari awal. Tapi perlu diperhatikan, membangun komunikasinya itu jangan terlalu lama dan harus bisa membaca momentum. Karena momentum itu adalah power tersendiri Bapak dan Ibu. Pak Wayan ya ini. Pak Wayan, ya power tersendiri Bapak Wayan. Kalau Bapak Wayan bisa memanfaatkan momentum, maka sebenarnya itu adalah keuntungan buat Pak Wayan. Jadi komunikasi yang dijalin itu setelah dibangun, kita juga melihat lawan bicara kita nih, misalkan yang mau dipinjemin uang ini itu sudah nyaman atau belum nih dengan kita. Nah, kalau sudah nyaman, dicukupkan komunikasi basa-basinya. Atau kalau misalkan dia mau berkomunikasi lebih jauh tentang basa-basi, ya silahkan. Tapi jangan lupakan bahwa kita punya purpose tersendiri gitu loh. Jadi pengalaman saya di Garuda Indonesia itu, saya kalau mau punya tujuan kepada member platinum waktu itu, saya akan bangun dulu komunikasi, saya akan tegur sapa dulu, saya akan tanya pekerjaannya apa yang dibutuhkan, kemudian saya baru ketika sudah nyaman beliau sama saya, sudah welcome kepada saya baru mengatakan, "Pak, boleh Pak untuk bantu kami untuk survei," seperti itu. Jadi baru langsung ketika sudah nyaman, sampaikan pesan yang ingin disampaikan. Oke, bagaimana dengan atasan yang cuek? Nah, ini Pak Bambang Kartima nanya nih ya. Cara komunikasi dengan atasan yang terlalu cuek gitu ya. Ya, lu mau ngerjain apa, masa bodoh lah gitu ya. Mau nargetin apa, terserah lah. Nah, itu cara kita komunikasi gimana? Jangan sampai kita dikira sebagai penjilat gitu. Karena ada juga kan orang, ya seperti nyari muka lah kayak gitu. Nah, itu gimana Pak Alvan?
cara komunikasi yang baik sama atasan yang sifatnya cuek. Nah, itu. Oke, sebenarnya atasan yang cuek itu tidak selamanya atasan itu cuek. Atasan cuek itu bisa jadi dia memang sengaja atau memang tipikal yang memang cuek, tetapi beliau itu memperhatikan bawahannya. Jadi bagaimana caranya? Just berkomunikasi biasa saja. Jadi komunikasi itu lebih sopan kepada atasan, lebih sopan menggunakan bahasa-bahasa yang persuasif, kemudian intens atau tidaknya tergantung daripada tujuan kita sendiri gitu. Jangan sampai juga kita dinilai oleh atasan kita sebagai orang yang penjilat. Makanya pergunakan bahasa-bahasa atau words yang kata-kata yang sebaik mungkin, sepersuasif mungkin, sesuai dengan tujuan kita. Nah, jangan sampai ketika kita punya tujuan baik, kemudian bahasa yang kita gunakan itu tidak baik, tidak pas, jadi akan dinilai tidak baik atau tidak pas oleh atasan kita atau oleh orang lain. Hal-hal seperti itu yang harus dihindari. Tapi yang perlu dicermati di sini adalah atasan itu secuek-cueknya atasan, pasti atasan akan melihat bawahannya itu seperti apa. Jadi jalinlah komunikasi itu terus-terusan. Kalau bisa setiap hari, sehari sekali atau sehari 3 kali, itu jalin terus. Apalagi kalau misalkan Bapak dan Ibu di kantor, misalkan yang berhubungan tentang safety. Mutlak sebenarnya kalau menjalin komunikasi secara langsung, secara kondusif dan secara continuously. Nah, bagaimana cara berkomunikasi sama anak-anak yang notabene adalah generasi Z? Ya, tahu sendiri ya, generasi Z itu pertama orangnya mungkin bosenan gitu ya. Yang kedua, dia nggak mau diatur, ya kan? Yang ketiga, bisa jadi nggak terlalu loyal dengan perusahaan, ya kan? Nah, padahal kita sendiri itu masuk gen Y misalkan ya, atau baby boomers. Nah, itu gimana caranya supaya anak-anak Gen Z itu dengerin apa yang kita omongin gitu kan. Padahal kita tuh misalkan apalagi kategori baby boomers, kalau saya kan masih milenial lah ya. Nah, itu jauh sekali tuh baby boomers ke Gen Z itu ya. Nah, itu gimana tuh Pak Alfon? Cara komunikasinya sama anak-anak yang ya masih Gen Z itu. Jadi komunikasi yang harus dibangun adalah komunikasi yang menarik, Bapak Radito. Komunikasi yang menarik itu apa bagi generasi Z ini? Misalkan adalah biasanya tuh banyak sekarang generasi Z itu lebih tentang gamers, tentang startup misalkan. Nah, jadi apapun materi yang menarik buat mereka, maka itu bisa dikomunikasikan untuk komunikasi awal. Kenapa hal itu penting untuk dikomunikasi awal? Biar dia tertarik dulu kepada kita gitu. Karena ketika kita berkomunikasi dengan generasi Y, Z atau Z ini, millennials atau Z ini, itu ada tarik menarik, ada gap sebenarnya dan tarik menarik komunikasi. Jadi kita harus satu frekuensi dengan generasi Z ini. Kemudian setelah satu frekuensi, kita cari tahu apa yang menjadi kesukaannya dia. Ketika sudah menjadi kesukaannya kita tahu kesukaannya dia, kita bisa masuk, dan ketika dia sudah convert sama kita baru bisa masukkan apa yang menjadi purpose yang ingin kita sampaikan gitu. Jadi generasi Z itu nggak bisa dipaksa. Kalau dipaksa dia kan semakin berontak. Sama kayak anak kecil sebenarnya. Betul, sama kayak saya nih. Saya punya tim tuh rata-rata anak Gen Z ya, Mas Alfon ya. Itu kalau saya tekan sedikit, saya push gitu ya, itu ngambek mereka, ya kan? Jadi ketika saya kasih kerjaan, pasti, ya kan? Nah, sifatnya anak Gen Z tuh nggak bisa diarahin gitu loh. Pokoknya kita taunya outputnya gitu. Benar. Dia lebih ke arah ini saya selesain Pak, tapi dengan cara saya sendiri gitu. Nah itu mungkin sifat Gen Z tuh kayak gitu. Jadi ketika saya push, nah mereka berontak gitu. Tapi ketika saya terlalu longgar, nah mereka akan nginjek kepala, ibaratnya kayak gitu. Jadi kayak merpati juga kayaknya ya, harus tarik ulur gitu ya, Pak Alfon ya. Nah, betul.
Oke, Bapak Ibu semua, saya buka raise hand. Silakan kalau ada yang mau bertanya kepada Pak Alfon. Silakan raise hand, langsung berbicara dengan pembicara kita, Pak Alfon. Silakan. Saya akan bukain. Oke, Pak Wayan. Oh, masih ya. Pak Wayan, silakan Pak Wayan. Di unmute dulu. Saya udah unmute tuh. Silakan Pak Wayan. Baik, selamat siang, Pak. Pak Wayan dari mana? Dari Bali? Siap. Kalau saya dari Jawa Timur, Pak. Oh, Jawa Timur ya. Aslinya Bali, Pak. Lahir besar di Jawa, Pak. Orang tua Bali, Tulen. Oh, gitu ya. Silakan, Pak. Baik, mungkin tadi saya udah ketik question pertanyaan sih di di kolom Q&A perihal bagaimana sih metode yang pas untuk komunikasi dengan dengan member atau orang lain yang cenderung resisten, nah, seperti itu, Pak. Oke. Nah, kita coba untuk istilahnya kan, ya tadi tuh yang seperti Pak Denny bilang adalah coba kalau mungkin kita komunikasi kayak orang mau pinjam uang kan, gitu kan. Tapi kemudian kita masuk ke poinnya, ke inti daripada apa yang kita mau sampaikan, ya tetap ada resistensi seperti itu. Kayak penolakan gitu ya? Ya tadi itu salah satunya ya mungkin faktornya banyak karena juga Maksudnya ngotot itu dia ngotot nggak mau ngikutin apa kita omongin gitu ya Pak ya? Ya mungkin karena udah lama masa kerja segala macam, nah seperti itu sih, Pak. Oh ya. Oke, udah nangkep. Oke, jadi Pak Alfon, ini kebiasaan kalau di dunia kerja itu kalau merasa dia lebih lama bekerja di sebuah perusahaan, dia merasa gue paling lama loh, gue senior loh, padahal secara keilmuan ya ke arah skill mungkin dia nggak terlalu bagus skillnya gitu. Nah itu gimana tuh Pak Alfon, silakan. Pak Alfon di unmute dulu sebelum ngomong. Pak Alfon suaranya belum masuk. Pak Alfon suaranya belum masuk. Suaranya belum masuk, Pak Alfon. Di unmute. Oke, silakan. Kalau tadi dikatakan Pak Wayan itu dia itu tetap resisten kepada kemauannya sendiri, sebenarnya yang saya sering katakan tadi Pak Wayan bahwa komunikasi sebenarnya harus dibangun sedini mungkin, kemudian persuasif penggunaan bahasanya, kemudian juga harus tahu waktunya. Kadang komunikator itu harus bisa membaca mood seseorang. Makanya tadi saya cantumkan juga waktu dan relevansinya. Jadi relevansi juga masuk kepada mood, feeling seseorang itu seperti apa, kondisionalnya seperti apa. Nah itu yang harus dipikirkan. Kemudian cara kita membangunnya itu seperti apa, itu juga cukup berpengaruh kepada goals dari apa yang ingin kita sampaikan. Nah, tapi yang perlu dipahami di sini adalah bahwa memang tujuan utama dari komunikasi adalah untuk dapat mengubah orang lain. Tujuan tertingginya adalah untuk dapat menggerakkan orang lain diubah menuju ke arah yang lebih baik tentunya ya, bukan menuju ke arah yang lebih buruk, bukan ya. Jadi kita harus paham bahwa ketika komunikasi yang kita lakukan sekali pada saat itu tidak dapat diterima, maka kita tidak bisa memaksanya juga, Pak Wayan. Biarkan. Jadi pada kesempatan pertama kita mungkin gagal, maka kita akan bisa melakukannya pada kesempatan kedua, mungkin di lain hari atau di lain kesempatan. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita paksa, kita force dia terus-terusan, kita paksa dia terus-terusan untuk mengikuti apa yang kita mau, maka si komunikan ini lama-lama akan mempunyai barrier tersendiri dalam dirinya bahwa Pak Wayan adalah tipikal orang yang memaksa, misalkan seperti itu. Dan saya tidak suka diperintah dan segala macam, walaupun pada dasarnya Pak Wayan lebih senior. Saya pun sering mengalami saat itu di Garuda Indonesia. Junior-junior saya itu pada belagu-belagu semua. Tapi cara yang saya lakukan adalah ya sudah saya biarkan dulu. Saya biarkan dulu, yang penting saya sudah memberitahu mereka next flight atau next session, kesempatan
ada hal yang baik atau di saat momennya yang pas, nah kita bisa sampaikan pesan yang ingin kita sampaikan sebelumnya. Itu seperti itu. Jadi atau kalau mau lebih kepada gini, tekankan apa keuntungan yang akan dia dapatkan ketika dia melakukan apa yang kita lakukan, apa yang kita ingin sampaikan, dan tekankan apa yang akan dia alami kerugiannya apabila dia terus-terusan seperti itu, misalkan dirasa salah apa yang dia lakukan selama ini. Seperti itu Pak Wayan singkatnya. Oke, bagaimana dengan lawan bicara kita itu yang bersifat pasif? Ya, oke, ya, siapa, oke Pak, ya Pak, nah kayak gitu kan. Dia cuma kayak gitu doang, tapi nggak tahu itu cara nyampeinnya gimana tuh. Nah, silakan dari Mbak Ayuna. Ya memang banyak orang-orang seperti itu di luar sana, bahkan di lingkungan sekitar kita juga banyak. Tapi yang perlu dibangun adalah pertama, kalau saya pribadi itu, saya akan melihat dia tipikal orang seperti apa terlebih dahulu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya akan cari di mana dia punya titik lemah, gitu. Artinya kelemahan dia itu apa, gitu, atau kesukaan dia itu apa. Ketika titik lemah atau kesukaannya sudah saya dapatkan, saya dekatkan beliau. Ketika saya rasa sudah welcome, sudah cukup dekat, saya baru tuh ngomong. Saya baru ngomong tuh misalkan menyampaikan satu pesan. Kalau misalkan dia tetap menjawabnya ya atau simple saja, ya nggak apa-apa. Kita harus melengkapi beliau gitu. Artinya kan nobody perfect di atas dunia ini. Tapi bagaimana kita menjadi seseorang yang menuju ke kesempurnaan, maka kita harus saling melengkapi. Mungkin memang lawan bicara kita saat itu sedang mood, tidak pada good feeling ya. Maka kita harus pintar-pintar untuk mengerti dan harus pintar-pintar membaca situasi seperti itu. Ya, kadang pekerja itu juga kayak gitu, ya? Pak Alfon. Jadi mereka jawabnya iya gitu depan kita, tapi di belakang kita dia nggak ngerjain apa yang kita minta gitu loh. Mungkin kayak helm, dipakai helmnya Pak ya, helmnya dijadiin gayung kayak gitu kan ya. Nah itu mastiin dia menerima ini kita tuh gimana tuh? Apa kita harus cek lagi berulang-ulang ngomong sampai 2-3 kali, 4 kali diingetin lagi atau ditambah sanksi gitu? Itu gimana Pak Alfon? Iya, betul Pak. Jadi kita harus berulang-ulang kali ngecek. Jangankan Bapak, saya yang di Garuda Indonesia saja, waktu saya ngecek orang-orang yang sedang tidak pakai seat belt ketika landing, nah itu banyak orang-orang yang tidak, saya sudah biasa nggak pakai seat belt, entah pesawatnya juga landingnya mulus. Nah, saya langsung praktekkan gini Pak, misalkan Bapak tidak memakai seat belt ketika hard landing, pengereman mendadak, maka Bapak akan ngedelosor ke depan, Bapak akan nyusuh ke depan. Nah, jadi saya langsung praktekkan gitu. Kalau memang ada dirasa orang yang memang peraturan itu memang harus dilakukan, misalkan pakai helm ya Pak, pakai helm, Pak coba deh Pak, Bapak jatuhin saja pulpen dari ketinggiannya tuh di atas setinggi tangan Bapak seperti ini ke kepala Bapak. Gimana rasanya Pak? Nah, coba bayangkan ketika Bapak ada di luar dan Bapak tidak pakai helm, kejatuhan oleh batu kecil ataupun misalkan ada barang yang jatuh ke kepala Bapak tanpa pakai helm, bagaimana Pak? Jadi saya tekankan langsung di situ peraturan-peraturan memang harus dijalani, saya tekankan langsung kepada praktek. Gitu. Oke, luar biasa ya Pak Alfon ya. Jadi memang berkomunikasi itu memang harus berulang-ulang ya sama pekerja ya, apalagi kalau kita mengingatkan pekerja untuk menggunakan perlengkapan safety, perlengkapan K3 seperti helm, rompi, sepatu, memang harus berulang-ulang. Yang kedua, saya dengar tadi dari Pak Alfon, gunakan waktu yang pas ya ketika mood mereka baik ya. Yang ketiga, mungkin mirroring apa yang dia lakukan atau apa yang dia sukai supaya kita bisa nyambung dulu dengan apa yang mereka inginkan gitu. Seperti tadi sama anak Gen Z, kita harus
pancing dulu pembicaraan dengan yang mereka sukai. Oke, Pak Alfon, kayaknya waktu kita sudah selesai nih ya. Mungkin Pak Alfon bisa memberikan closing statement terkait dengan topik kita siang ini, yaitu teknik efektif berkomunikasi dengan sesama pekerja. Oke, pada Pak Alfon, saya silakan untuk memberikan closing statement kepada teman-teman semua. Oke, silakan Pak Alfon. Dalam bidang safety, jangan pernah lelah untuk memberikan masukan dan mengingatkan satu sama lainnya. Karena kita harus berkaca ketika kita berada di luar, maka tanggung jawab hidup kita adalah kepada diri kita sendiri, dan kita pun sebenarnya mempunyai tanggung jawab kepada orang-orang yang ada di sekitar. Maka jangan pernah lelah untuk mengingatkan, jangan pernah lelah juga untuk diingatkan, dan selalu positive thinking ketika mereka tidak mau mendengar apa yang kita sampaikan. Dan jangan terlalu memaksa komunikasi itu, komunikasi yang kita lakukan itu harus dilakukan, tapi cukup mengerti dan melakukanlah tindakan yang nyata untuk hal-hal yang dapat merugikan diri mereka, ya, sebagai contoh seperti yang saya contohkan tadi, seperti itu. Jadi jangan pernah lelah untuk mengingatkan kebaikan, terutama di bidang safety, karena ini menyangkut keselamatan Bapak dan Ibu sendiri, keselamatan orang banyak. Yang akan susah adalah Bapak dan Ibu, keluarga, dan orang-orang di sekitar. Iya, kalau perusahaannya bertanggung jawab. Kalau tidak, iya, kalau perusahaannya akan memberikan apa namanya, dana talangan atau dana hibah, dana kesehatan untuk Bapak dan Ibu. Kalau tidak, karena banyak perusahaan-perusahaan di luar sana, maupun perusahaan internasional, labelnya adalah perusahaan internasional, tapi dia tidak menjalankan tugas dan fungsi kewajiban dia kepada pekerjanya. Itu banyak sekali. Jadi jangan pernah lelah untuk mengingatkan kebaikan. Itu saja. Oke, Pak Alfon, terima kasih atas sharing sessionnya yang luar biasa hari ini. Pada Bapak Ibu semua, saya ucapkan terima kasih juga atas partisipasinya. Jangan lupa Bapak Ibu semua, besok kita ada webinar selanjutnya mengenai basic lifting and rigging. Silakan Bapak Ibu semua registrasi terlebih dahulu. Kenapa? Karena Kak Cideni sekarang membatasi untuk peserta webinar itu adalah 100 orang. Jadi kalau Bapak Ibu semua telat masuk dan kuota sudah terpenuhi 100 orang, otomatis Bapak Ibu semua tidak akan bisa masuk. Ya. Jadi kita batasin 100 peserta saja. Kalau kemarin kita sampai kuota 500. Oke, Pak Alfon, kita doakan mungkin Pak Alfon diberikan keselamatan, kesehatan, keberkahan rezeki, dan dijauhkan dari virus corona. Oke, Bapak Ibu semua, tingkatkan terus skill Bapak Ibu semua bersama webinar Media Tama. Stay at home, di rumah saja. Oke, saya akhiri dengan billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam K3. Oke, terima kasih Pak Alfon.